Meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus pembiasaan menuju tatanan kehidupan baru. TNI, Polri, dan Puskesmas Pujon memberikan masker kepada pengguna jalan yang melintas. Pada kegiatan ini juga disampaikan sosialisasi tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan sekaligus membiasakan diri menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, TNI, Polri, dan Puskesmas Pujon mengadakan kegiatan pemberian masker kepada para pengguna jalan yang melintas. Kegiatan ini sekaligus sosialisasi program Jatim Bermasker yang sudah dicanangkan beberapa waktu yang lalu. Para anggota TNI, Polri, dan Puskesmas memberhentikan para pengendara yang tidak menggunakan masker untuk selanjutnya diberikan masker dan dihimbau untuk selalu menggunakan masker ketika beraktivitas. Kegiatan ini juga sebagai sarana untuk mengingatkan warga masyarakat untuk berpartisipasi aktif bersama pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan cara salah satunya mematuhi protokol kesehatan. Menurut Dan Ramil Pujon, Kapten Tartib menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dan berpesan kepada masyarakat untuk menjaga diri, keluarga, dan masyarakat sekitar dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Di lokasi masih terlihat sebagian kecil pengguna jalan yang masih saja belum menggunakan masker dengan berbagai alasan, dan petugas langsung memberikan masker serta mengingatkan kepada pengguna jalan pentingnya masker dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, serta selalu ingat menggunakan masker untuk kepentingan bersama. Pada hari ini kita laksanakan pembagian masker. Hal masker sangat penting sekali. Jadi untuk penyelamatan diri kita, penyelamatan keluarga kita, penyelamatan masyarakat kita semuanya. Jadi kita tidak usah ambil risiko. Jadi kita antisipasi, selamatkan diri kita dengan bermasker, dengan jaga jarak, sering cuci tangan, hindari kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Jadi terus kita berupaya untuk bisa bagaimana memang rakyat kita ini belum sekelas dengan Taiwan dan Singapura. Namun demikian kita sebagai petugas kita sadar, kita tahu dari kita dengan sabar, dengan persuasif humanis. Namun demikian tetap kita adakan satu sanksi. Jadi kalau ada yang membandel bisa kita ambil KTP-nya untuk bisa kita berikan pengarahan di Polsek sana. Pak, selama kegiatan yang dilaksanakan untuk tingkat kepatuhan warga masyarakat, kalau melihat seperti apa nih Pak tingkat kepatuhannya? Tingkat kepatuhan warga masyarakatnya pada umumnya masyarakat Pujon dan masyarakat Malang Raya, ya rata-rata lah kita khusus di Pujon ini masih perlu adakan suatu kesabaran itu sekitar 30% yang perlu kita giring terus. Jadi tidak bisa memang kita untuk 100%. Masih upaya belum. Terus-menerus Pak ya? Jadi upaya kita terus-menerus. Di dalam kehidupan normal ini memang kita untuk diupayakan ekonomi ini bisa jalan. Nah, namun demikian dalam suatu bebas ini tidak bebas sebebas-bebasnya, tapi dalam satu aturan masih kita dari aturan tersebut, yaitu aturan tetap mengikuti standar operasi protokoler. Jadi kita tetap bermasker, tetap jaga jarak, tetap kita hindari kumpul-kumpul yang tidak sangat penting atau tidak urgent sekali. Iwan Hikmawan melaporkan. Warga Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang mengeluhkan Jalan Kiai Haji Malik yang kondisinya rusak. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan sehingga akses jalan menjadi lancar dan aktivitas warga tidak terganggu. Beginilah kondisi Jalan Kiai Haji Malik, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Jalan tersebut kondisinya rusak dan seluruh badan aspal pecah, sehingga sulit dilalui oleh kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4. Bahkan kondisi di jalan tersebut yang merupakan akses menuju Dusun Baran sekaligus akses jalan pintas ke Sawah Jajar, timbul bebatuan di permukaan jalan, sehingga membuat kendaraan yang melintas harus berhati-hati. Bahkan apabila turun hujan, jalan ini menjadi becek sehingga mengganggu arus lalu lintas. Kondisi jalan tersebut dikeluhkan oleh pengguna jalan. Mereka merasa sangat terganggu saat melintas di jalan tersebut. Menurut warga, jalan sepanjang 1 km ini diperkirakan sudah hampir setahun lebih mengalami kerusakan.
Jalan ini rusak semenjak adanya galian pipa PDAM. Namun sejauh ini belum ada perhatian dari pemerintah setempat untuk melakukan perbaikan. Warga juga mengaku di lokasi tersebut sering terjadi kecelakaan. Sementara menghindari adanya kecelakaan, warga setempat terpaksa menambal sejumlah lubang menggunakan bekas bongkaran bangunan. Warga berharap agar pemerintah Kota Malang, khususnya dinas instansi terkait, segera melakukan perbaikan sehingga akses jalan menjadi lancar dan aktivitas warga tidak terganggu. Jalan ini rusak mulai kapan ini, Pak? Semenjak habis dipasang pipa PDAM dari sumber Pitu Duet. Semenjak itu rusak sampai sekarang belum dibangun, cuma ditempel aja. Tapi tetap rusak, Pak? Tetap rusak. Ini sudah dilaporkan, Pak, kondisi jalan seperti ini? Yang kemarin itu ya kurang lebih 2 bulan lah. Itu RT RW itu sudah laporan. Di sini dilihat sama petugas PU Bina Marga itu ya. Cuma yang di bawah itu yang habis ditempel, yang rusak ditempel dikit-dikit. Kalau di sini itu nggak ditempel semua. Oke. Pak, sebagai warga kondisi jalan seperti ini terganggu nggak, Pak? Ya kalau warga sini ya semua pengguna jalan mungkin merasa kurang nyaman dengan keadaan jalan rusak seperti ini. Karena ada yang jatuh, Pak? Kalau di sini sering Jatuh, Pak? jatuh. Ya karena mungkin namanya kecelakaan di jalan, mungkin kurang Hati-hati, Pak. Iya, kurang, maksudnya itu sepedaan itu nggak seberapa bisa gitu. Nggak mengerti haluan mesin, kadang ya orang ngebut gitu. Harapannya sebagai warga apa, Pak? Ya kalau bisa segera diperbaiki lah demi keselamatan pengguna jalan gitu aja, Pak. Simon Alfredo melaporkan. Akibat terkendala cuaca, banyak tanaman apel yang mengalami kerontokan pada bagian bunga. Sementara stok apel siap panen terbatas, sehingga diperkirakan dalam beberapa bulan ke depan harga apel bisa relatif stabil. Musim kemarau yang masih turun hujan berpengaruh pada tanaman apel serta berdampak pada rontoknya bunga serta buah apel kecil. Tidak hanya itu, sebagian tanaman apel juga sulit berbunga sehingga yang bisa tumbuh menjadi apel kecil relatif sedikit dalam satu pohon. Hal ini tentu saja akan berdampak pada ketersediaan atau stok apel di tingkat petani yang dalam beberapa bulan ke depan masih terbatas dan belum melimpah. Saat ini harga apel di tingkat petani masih relatif stabil dan harga yang lumayan menggembirakan bagi para petani, yakni di kisaran 10-12 ribuan per kilogramnya. Walaupun masih bukan harga tertinggi, tapi masih lumayan untuk menutupi biaya pengeluaran, tenaga kerja, pupuk, dan obat-obatan selama ini yang relatif tinggi. Dengan kondisi seperti ini, diperkirakan dalam beberapa bulan ke depan, harga apel bisa relatif stabil dan bahkan dimungkinkan bisa kembali naik. Saat ini hanya buah jeruk saja yang terlihat melimpah di pasaran karena sedang panen raya. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, akibat rontok dan sulitnya berbunga pada pohon apel, menyebabkan hasil panen apel akan berkurang, sehingga stok apel di tingkat petani juga berkurang. Di kawasan Desa Tulungrejo, salah satu sentra penghasil apel di Kota Batu, terlihat kondisi pohon apel sebagian sudah berbuah menunggu masa panen, dan sisanya masih dalam keadaan tidak berdaun setelah proses perempesan sehingga membutuhkan beberapa bulan ke depan untuk bisa dipanen. Kalau sekarang harga kebun mencapai 10-12 setengah ini. Itu termasuk harga bagus, Pak ya? Ya, harga yang bagus itu ya, apa yang Berarti selama bulan ini yang bagus harga sekarang ya? ya, Sampai 12 ribuan, Pak ya? ya 12.000, 12 setengah gitu. 12,5. Apa kendalanya cuaca gimana nih, Pak, untuk apel? Ya cuaca nggak menentu, Pak, ini Ya. kan bulan Agustus sebetulnya kan sudah Panas. kemarau. Iya, Cuma ada hujan susulan ini. iya. Kenapa ke bunganya ya, Pak, enggak? Iya ya, ke bunga kalau hujan malam pakai kabut itu ya sulit jadinya. Sulit jadinya, Pak ya? Iya. Oh, berarti nanti nggak banyak yang nggak jadi berarti, Pak? Iya ya, semua membusuk itu kalau hujan yang kabut itu bunganya membusuk. Oh, bunganya rontok itu membusuk, Iya, Pak ya? Iya. Yang kuning kecoklatan akhirnya, Pak ya? Ya, kecoklatan rontok lah istilahnya Iya. ya. Berarti untuk
jadinya lagi kapan lagi tuh? Ya kalau misalkan Sudah ini rontok. dirempes bulan 8 bulan 9 bunganya Iya. bulan 11 kemungkinan masih bisa. Bulan 11 baru Ya. keluar bunganya lagi. Ya hujan pertama kalau bunganya sudah tua kan masih baik. Masih baik Pak ya. Iya. Kalau sekarang banyak yang nggak jadi Ya, berarti. musimnya kan nggak nentu Pak. Oh berarti kalau gini ketersediaan apel juga semakin berkurang Pak ya, kalau kayak gini ya? Ya Semakin terbatas Pak ya? terbatas. Kurang dari permintaan itu kurang. Biasanya permintaan 10 ton cuma Ya. dapatnya 5 ton itu kan. 5 ton Ya, Pak ya saat ya. ini. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-75, sejumlah taman di Kota Malang dihiasi bunga warna merah putih. Pemasangan bunga merah putih ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang jatuh setiap tanggal 17 Agustus. Sejumlah taman di Kota Malang mulai 2 hari kemarin dihiasi bunga merah putih. Pemasangan bunga merah putih ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Salah satu taman yang dihiasi bunga merah putih yakni Taman Jalan Kartanegara, Klojen, Kota Malang, di mana menjelang HUT kemerdekaan RI ke-75 yang jatuh pada tanggal 17 Agustus mendatang. Dinas Lingkungan Hidup memasang bunga merah putih di 2 vertikal yang ada di taman tersebut. Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang mengatakan, pemasangan bunga merah putih ini sebagai rangkaian dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-75. Bunga warna merah melambangkan keberanian, sedangkan warna putih melambangkan ketulusan dan pengabdian. Untuk 2 vertikal garden yang ada di Jalan Kartanegara didekorasi dengan disusun bunga krisan warna merah putih sebanyak 750 pot. Bunga krisan ini merupakan bunga lokal yang didatangkan dari Kota Batu. Sementara, selain pemasangan bunga warna merah putih di Jalan Kartanegara, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang juga memasang bunga merah putih di sejumlah taman lain seperti Jalan Basuki Rahmat, Jalan Kasin, Jalan Ijen, Jalan Bandung, dan sejumlah ruang terbuka hijau di Kota Malang. DLH Kota Malang juga ikut memeriahkan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menghadirkan dekorasi bunga di kawasan Jalan Kertanegara dan di tempat-tempat lain. Jadi khusus di Taman Kertanegara sebenarnya pengelolaan masuk di UPT pengelolaan taman. Jadi ini adalah kolaborasi dari UPT pengelolaan taman dan bidang RTH menghadirkan dekorasi bunga krisan warna merah dan putih. Jadi warna merah adalah melambangkan semangat kami, putih adalah ketulusan jiwa dan pengabdian kami. Itulah. Di 2 vertical garden yang ada di tengah-tengah Taman Kertanegara ada sekitar 750 pot bunga tertata dengan kombinasi merah putih. Ada tempat lain juga, diantaranya adalah di vertical garden yang di Jalan Kawi, depan rumah dinas wali kota. Itu juga kita beri nuansa bunga merah putih. Dan di tempat-tempat lain, tetapi tidak bunga krisan, hanya bunga Biko Bandung dan teran bulan putih yang juga warnanya tetap bertemakan merah dan putih. Jadi seperti di depan PLN, kemudian di Jalan Basuki Rahmat, di perempatan Kasin, dan tempat Jalan Bandung dan tempat-tempat yang lain. Total keseluruhan berapa Bu yang dihias merah putih ini? Jadi kalau kemarin dari UPT pengelolaan taman sempat melakukan reporting untuk tanaman vertikal garden Biko Bandung dan terang bulan putih sekitar 4.000 bibit. Sudah terpasang semuanya. Dan kalau khusus untuk yang bunga krisan kita datangkan 860 pot. Dari mana Bu kalau bunga ini sendiri Jadi diambil? dari pengadaan Mas, memang setiap tahun kita dalam rangka memperingati proklamasi kemerdekaan kita
diberi dekorasi dengan tema merah putih. Jadi anggaran dinas, anggaran APBD. Simon Alfredo melaporkan. Peduli dengan warga masyarakat terdampak COVID-19 di wilayah Kota Batu. Polres Batu kembali menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada warga masyarakat yang membutuhkannya. Sebanyak 2.000 paket sembako dibagikan gratis oleh Polres Batu untuk membantu masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Bantuan sosial itu adalah bantuan tahap ketiga. Tidak hanya menyalurkan bantuan, selama ini Polres Batu juga terus mendampingi Satgas COVID-19 Ponpes Al-Hidayah menjadi pesantren Tangguh Semeru. Selain dengan Polres, juga bekerja sama dengan Pemkot serta Kemenak agar Ponpes bisa menjalankan instruksi protokol kesehatan yang ketat. Kapolres Batu AKBP Harfiadi Agung Pratama mengatakan, bantuan sosial tahap ketiga kali ini menyasar Kecamatan Batu, Bumiaji, Junrejo, Pujon, Ngantang hingga Kasembon. Total ada 2.000 paket disalurkan melalui Polsek dan disebarkan ke masyarakat terdampak. Ini merupakan bantuan tahap ketiga. Sasaran penerima sejak awal yaitu warga tidak mampu, pondok pesantren, panti jompo, kaum duafa, disabilitas, buruh, ojek online dan konvensional, penjaga dan pedagang sekolah, serta warga lain yang terdampak langsung pandemi COVID-19. Diharapkan hal ini bermanfaat, melalui Babin Kamtibmas juga akan menyalurkan langsung secara door-to-door, sesuai data yang mereka peroleh di wilayahnya. Dihimbau agar seluruh elemen masyarakat bisa saling bergandengan tangan di masa pandemi dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hari ini kita laksanakan apel pendistribusian bansos yang tahap ketiga dari Mabes Polri berupa beras sebanyak 10 ton yang kita packing menjadi 2.000 paket, masing-masing paket 5 kg beras. Ini merupakan tahap ketiga, yang mana tahap ke-1 dan tahap kedua kemarin sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu dan sudah kita distribusikan. Sama, ini tahap ketiga akan kita distribusikan juga secepatnya kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 saat ini. Termasuk diantaranya ada pondok pesantren tadi sudah kita serah terimakan secara simbolis, kemudian juga kepada masyarakat melalui Babin Kamtibmas dan Babinsa nantinya akan kita distribusikan juga door to door, kemudian kepada penjaga-penjaga sekolah maupun penjaga-penjaga toko, kemudian kepada masyarakat duafa, yatim piatu, disabilitas, termasuk juga kepada teman-teman ojek baik online maupun konvensional, dan juga masyarakat-masyarakat lainnya yang menurut data yang sudah kita rekap itu terdampak pandemi COVID. Mudah-mudahan pemberian bansos tahap ketiga ini memberikan manfaat, kontribusi positif bagi masyarakat untuk kita bisa sama-sama bergandengan tangan, sama-sama saling bahu-membahu untuk menghadapi COVID ini, dan semoga COVID ini cepat berakhir, kita bisa kembali beraktivitas secara normal seperti dulu lagi. Yanto Yanjung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pemerintah Kota Batu dan Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Perhutani Malang melakukan MOU atau Nota Kesepahaman tentang Perlindungan Sumber Daya Hutan. MOU ini nantinya akan memberi aspek legalitas untuk menjadi payung hukum terhadap perjanjian kerjasama atau PKS dengan komponen masyarakat yang lain. Bertempat di ruang rapat utama Balai Kota Among Tani Kota Batu, pemerintah Kota Batu dalam hal ini Dewan Tirumpoko bersama Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Perhutani Malang melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU tentang perlindungan sumber daya hutan di wilayah Kota Batu. Penandatanganan Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memberikan payung hukum terhadap perjanjian kerjasama atau PKS dengan komponen masyarakat yang lain, sehingga nantinya bisa mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam di lahan perhutani di wilayah Kota Batu. Selain itu juga memberikan manfaat pada aspek pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menyampaikan bahwa melalui MOU ini, Pemkot Batu ingin memberikan payung hukum terhadap perjanjian kerjasama. Dengan begitu, pengaturan regulasi bisa satu pintu, dengan harapan nantinya tidak ada permasalahan yang datang di kemudian hari. Ketika saya berkeliling di wilayah Kota Batu, ternyata kan banyak sekali yang sudah PKS jadi perjanjian kerjasama dengan perhutani. Nah, kami selaku pemerintah kota ingin memayungi itu semua. Dan hari ini kami MOU dengan tujuan satu, lebih bisa mengatur semua PKS nanti regulasinya itu dalam satu pintu. Sehingga tidak ada hal-hal yang kemudian kita tidak ketahui, yang kemudian menjadi sesuatu yang ada masalah di kemudian hari. Sementara itu, Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Perhutani Malang Hengki Herwanto menjelaskan bahwa melalui MOU ini Pemkot Batu nantinya akan mengetahui jika ada PKS-PKS yang menyalahi aturan, sehingga hutan di Kota Batu terlindungi sumber dayanya. Ada tempat-tempat tertentu yang tadi agak maksimal untuk kelestarian lingkungan, untuk people, untuk planet, berarti untuk yang lainnya akan minum. Jadi 3 tadi yang sifatnya membatasi ya Mas. Tidak akan maksimal semua, saling membatasi. Jadi betul ada tempat-tempat tertentu yang untuk maksimal untuk perlindungan, untuk planet, tempat tertentu yang untuk profit, ada tempat tertentu yang dipetakan untuk kesejahteraan masyarakat people lagi. Nah di sini memang di hutan di sekitar Kota Batu ini memang jasa lingkungannya luar biasa di sini. Jadi memang terkait tata air, tata udara dan jasa wisata ini kita memang harus mau memaksimalkan itu, tapi lingkungan juga harus terjaga tadi. Jadi kita ke depan tetap harus patokan mana sih kaidah lingkungan. Yanto Yancung melaporkan.